Hai Mam, kali ini saya akan membuat cemilan yang rasanya manis, gurih, dan teksturnya juga kenyal. Kue ini sangat cocok dijadikan ide jualan ataupun cemilan di rumah ataupun buat isian snack box. Pertama akan saya parut ubi singkong 500 gram. Nah, ini hasilnya setelah diparut. Selanjutnya ubi singkong saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Tambahkan 120 gram gula atau sesuai selera. Tambahkan garam secukupnya. Masukkan tepung tapioka 100 gram. Tambahkan vanili secukupnya. Tambahkan santan 300 ml. Lalu aduk sampai tercampur. Kalau sudah tercampur seperti ini, adonan akan saya bagi menjadi 3. Di sini saya menggunakan warna hijau, merah rose, dan putih. Berhubung pewarna makanan warna putih habis jati, saya tidak kasih pewarna makanan. Panaskan pengukus terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan loyang berukuran 20 cm x 20 cm. Beri sedikit minyak lalu ratakan. Masukkan 2 centong adonan merah rose ke dalam loyang lalu ratakan. Kemudian kukus selama 5 menit atau sampai permukaannya kering. Setelah 5 menit tuangkan adonan yang warna putih 2 centong. Ratakan adonan warna putih menggunakan sendok. Lalu kukus kembali selama 15 menit atau sampai matang. Setelah matang, angkat dan dinginkan di suhu ruang. Selanjutnya saya akan masak yang adonan hijau. Masukkan 2 centong adonan hijau, lalu ratakan menggunakan sendok. Kemudian kukus selama 5 menit atau sampai permukaannya kering. Setelah 5 menit tuangkan adonan yang warna putih 2 centong. Lalu ratakan dengan sendok. Lalu kukus kembali selama 15 menit atau sampai matang. Setelah matang, angkat dan dinginkan di suhu ruang. Menanti kue dingin, saya akan kukus kelapa parut setengah, buah setengah bulatan. Sebelumnya saya tambahkan garam secukupnya, lalu aduk sampai tercampur. Selanjutnya kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, angkat dan dinginkan di suhu ruang. Setelah adonan dingin, sisir bagian pinggirnya supaya mudah dikeluarkan. Kemudian ini akan saya balik lalu gulung kue perlahan-lahan sampai kuenya tergulung rapi. Selanjutnya rapikan setiap ujung kue. Kalau sudah seperti ini, tinggal potong sesuai selera. Nah, ini akan saya potong menjadi 5 potongan. Selanjutnya kue yang hijau saya gulung seperti kue yang tadi. Selanjutnya rapikan setiap ujung kue. Nah, ini akan saya potong menjadi 5 bagian.
Jika semua kue sudah dipotong, kemudian ini akan saya baluri dengan kelapa yang dikukuskan tadi. Yang dibaluri cukup bagian luarnya aja yang nggak perlu, bagian tengahnya supaya kelihatan cantik. Nah, ini dia kue ubi gulungnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget, teksturnya lembut dan kenyal. Kue ini sangat cocok dibuat untuk acara arisan ataupun untuk ide jualan. Kue ubi gulung ini rasanya manis, gurih, lembut, memiliki tekstur kenyal. Kue ubi gulung ini sangat cocok untuk disajikan pada saat arisan, ngumpul bareng keluarga ataupun untuk ide jualan dan isian snack box. Oke, Mam, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah like dan subscribe channel ini. Thank you for watching. Hai semua, ketemu lagi di channel Dapur Mama Alvin. Kali ini saya akan membuat cemilan yang simpel dan buatnya mudah. Kue tradisional ini namanya ongol-ongol gula merah. Rasanya enak, lembut, kenyal, dan sangat cocok buat ide jualan, isian snack box ataupun untuk acara arisan. Yuk ikuti cara membuatnya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Siapkan panci, masukkan 350 gram gula merah yang telah disisir. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, garam secukupnya, 1 lembar daun pandan dan 400 ml air putih. Masak hingga larut sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih dan gulanya larut, matikan api kompor dan diamkan hingga dingin di suhu ruang. Siapkan wadah, masukkan 375 gram tepung tapioka, garam secukupnya, 1/4 es vanili cair, masukkan larutan gula merah yang telah dingin, 500 ml santan kekentalan sedang. Aduk hingga tercampur rata sampai adonan halus, licin dan tidak ada adonan yang bergumpal. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Susun cetakan dalam wadah kukusan yang sudah diolesi minyak goreng. Lalu tuangkan adonan setengah cetakan. Fungsinya agar adonan lebih cepat matang dan matang merata. Sebelumnya air pengukus sudah saya didihkan. Lalu kukus adonan selama 10 menit. Setelah 10 menit, masukkan adonan terakhir lalu kukus kembali selama 20 menit atau sampai matang. Jika menggunakan penutup yang datar, lapiskan penutup dengan kain supaya uap air nggak menetes ke adonan. Nah, setelah 20 menit sudah matang, angkat. Biarkan dingin pada suhu ruang. Di sini saya sudah siapkan kelapa parut setengah tua dan ambil yang bagian putihnya aja, tambahkan 1/4 es garam. Lalu aduk sampai tercampur rata, selanjutnya tambahkan 1 lembar daun pandan. Kukus selama 5 menit agar kelapa tidak mudah basi. Setelah 5 menit angkat dan dinginkan di suhu ruang. Setelah kue dingin, keluarkan kue dari cetakan. Kelihatan ini setiap lapisannya saling menempel. Keluarkan semua kue dari cetakannya. Kue ini sangat cantik dan kenyal. Setelah kelapa dingin,
baluri kue ke dalam parutan kelapa. Nah, ini kuenya sangat lembut dan kenyal, dimakan seperti ini aja sudah enak, tapi kalau mau dimakan dengan parutan kelapa lebih enak lagi. Lakukan kembali sampai semua kue selesai dibaluri kelapa. Nah, ini dia kue ongol-ongol gula merahnya sudah jadi. Kue ongol-ongol ini sangat lembut banget dan kenyal. Ini akan saya cobain. Untuk satu resep ini menghasilkan 48 pieces tergantung besar kecilnya cetakan. Rasanya enak banget, lembut, lentur dan kenyal. Kue ini manisnya pas dan wangi banget gula merahnya. Kue ini cocok buat hidangan saat arisan dan cocok buat ide jualan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Thank you for watching. Hai Mam, kali ini saya akan membuat cemilan yang enak, lembut dan kenyal, cocok banget untuk dijadikan ide jualan di bulan puasa. Pertama, siapkan 1 butir parutan kelapa yang ukuran sedang, 5 sendok makan gula. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 1/4 es daun vanili, 1/4 es daun garam. Aduk kembali sampai tercampur. Selanjutnya masukkan 250 gram tepung ketan. Tambahkan garam 1/4 es daun, air secukupnya. Masukkan air secara bertahap lalu aduk sampai adonan kalis dan tidak menempel di tangan. Nah, ini sudah mulai kalis. Selanjutnya proses membungkus adonan. Pertama, oleskan minyak goreng ke daun, lalu ambil sebagian adonan dan pipihkan. Ambil isian kelapa secukupnya, lalu letak di atas adonan, dan bungkus seperti di video. Nah, ini hasilnya setelah dibungkus. Selanjutnya bungkus kembali sampai semua adonan habis. Nah, ini hasilnya dari 250 gram tepung menghasilkan 16 pieces. Selanjutnya kukus kue selama 10 menit atau sampai daun layu. Setelah 10 menit kue sudah matang dan dinginkan di suhu ruang. Nah, ini dia kue lepat unti kelapa, rasanya enak, gurih lembut, dan memiliki tekstur kenyal. Kue ini sangat cocok untuk ide jualan di bulan puasa sebagai bukaan
ataupun untuk dimakan buat keluarga tercinta. Oke, Mam, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah like dan subscribe channel ini. Thank you for watching. Hai semua, kali ini saya akan membuat cemilan yang enak, lembut, bersarang, dan cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk hidangan arisan. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe. Siapkan 150 gram tepung beras, 30 gram tepung terigu, santan 270 ml, 1 SD teragi instan, garam, 120 gram gula, pasta pandan, vanili, 80 gram tapi singkong. Pertama saya masukkan tepung beras, tepung terigu, gula, vanili, garam ke dalam wadah bersih. Aduk sampai tercampur lalu masukkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Selanjutnya masukkan tape singkong lalu aduk sampai tercampur rata. Masukkan ragi instan. Lalu aduk kembali. Tambahkan pasta pandan secukupnya. Aduk sampai tercampur. Selanjutnya tutup rapat adonan dengan kain dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam adonan mengembang dan aduk-aduk kembali adonan sampai udara yang terkurung di adonan keluar. Pindahkan adonan ke dalam wadah takaran supaya lebih mudah saat menuangkan ke cetakan. Olesi cetakan dengan margarin lalu tuangkan adonan ke dalam cetakan. Selanjutnya tutup dan masak selama 1 menit atau sampai matang. Adonan sudah tidak basah bagian atasnya dan kue sudah matang. Selanjutnya angkat dan dinginkan. Nah, ini dia hasilnya, sangat cantik, lembut, empuk dan bersarang. Selanjutnya siapkan kelapa setengah muda secukupnya dan tambahkan garam 1/4 sendok teh. Lalu letakkan kelapa di atas apel dan siap untuk disantap. Ini rasanya enak, manis, gurih dan cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box. Oke, Mam, jangan lupa like dan subscribe dan komen channel Dapur Mama Alvin.